One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Miss Sari. Insya Allah Miss akan mengajar matematika nih di kelas 9. Oke. Nah, di pertemuan pertama ini Miss akan memberikan video nih ya, memberikan video tentang perkenalan diri Miss. Lalu kita akan bahas tentang kontrak belajar, kemudian sistem penilaian. Oke, simak ya. Pertama, Miss lulus dulu mulai dari SD ya. SD Miss dulu lulus dari SDN Pondok Pinang 12. Nah, itu posisinya itu sekarang persis di stasiun MRT yang Lebak Bulus. Nah, itu jadi kalau mau naik MRT biasanya Miss deket situ tuh ya, deket situ parkirnya di Carrefour. Nah, di belakang Carrefour. Nah, itu SD-nya. Lalu dilanjutkan SMP 86 itu di Fatmawati ya, Jakarta Selatan. Lalu SMA-nya di 70 Bulungan. Nah, Bulungan itu Jakarta Selatan, belakangnya Blok M Plaza. Nah, itu SMA Miss. Lalu Miss kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Fakultasnya Pertanian, jurusannya Sosial Ekonomi. Nah, sekarang ngajarnya matematika ya. Oke, selanjutnya Miss sudah berkeluarga ya. Ini fotonya Miss tampilkan ya. Jadi ada suami Miss itu kerja ya di pegawai swasta. Lalu anak Miss 2. Yang pertama namanya Ara, dia kelas 8 nih di Alaskar juga. Dan yang kedua ini Cinta. Nah, Cinta ini kelas 4 SD di SD Alaskar. Nah, Miss sendiri 2 bersaudara ya, 2 bersaudara perempuan dua-duanya. Oke, yang selanjutnya Miss mengajar itu sudah sejak tahun 2003. Nah, 2003 ini Miss masih ngajar di bimbel ya, diawali dari Primagama waktu itu. Ngajarnya nggak cuma matematika, fisika, kimia. Nah, itu Miss dulu ngajar semua pelajaran itu SMP dan SMA. Terus Miss juga punya lembaga privat sendiri. Jadi Miss yang mendirikan, lalu ada beberapa teman Miss yang join juga. Nah, setelah itu Miss juga sempat ngajar di SMP Waskito, matematika juga. Itu cuma setahun. Sempat berhenti karena Miss harus ngurusin Primagama. Kita baru bikin buka cabang baru, nah itu harus Miss kelola. Nah, terus sejak tahun 2013 Miss gabung nih di pesantren Alaskar. Jadi waktu itu pesantren MTS Alaskar baru sampai kelas 8, nah sampai sekarang gitu. Nah, selanjutnya Miss senengnya itu hobinya kalau misalkan ada waktu luang senengnya nonton. Nah, Miss pokoknya udah bisa anteng kalau nonton sambil ngemil. Dah, itu dah happy banget dah. Nah, apa-apa aja yang sudah Miss capai. Nah, paling enggak ya kalau dulu zaman sekolah sih Miss juara-juara lomba matematika sih udah sering banget ya. Sampai terakhir itu ada yang namanya AIMO, itu International Mathematics Olympiad. Itu Olimpiade Matematika Internasional. Waktu itu sih Miss nggak sampai mewakili Indonesia ya, tapi setidaknya udah sampai ke Bandung waktu itu karantina untuk perwakilan Indonesia, tapi kalah sama yang sipit-sipit itu. Ya, mereka memang Miss acungkan jempol deh. Hebat banget semangat belajarnya. Oke, dan mulai tahun ini kita akan gunakan buku yang Miss susun sendiri. Ya, jadi insya Allah lebih mudah dalam pembelajarannya. Mengingat ya kan kita pesantren nih ya. Kalau pesantren itu waktunya terbatas gitu ya. Jadi Miss siapkan untuk materi-materi pokok, materi-materi yang wajib kalian kuasai. Begitu juga soalnya. Itu kurang lebih ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa sambil jalan kenalannya. Kemudian kontrak belajar. Nah, ini sebenarnya terkait dengan tata tertib ya, apa-apa yang nanti akan kita lakukan selama belajar. Yang pertama, sistem dan sumber saat belajar ini. Pertama, sistemnya nanti ada 2. Yang pertama online. Nah, online itu seperti kalian ketahui kita menggunakan LS ya, atau learning system. Lalu yang kedua kita offline. Nah, untuk saat ini masih belum dilakukan karena kondisi yang lagi berat-beratnya nih ya. Nah, ini tatap muka. Nah, sumbernya kita gunakan video pembelajaran ya dari Miss nanti via YouTube.
dan bukunya si Jamat ya, siap belajar matematika. Kemudian teknisnya, nah saat ini Miss bahas teknisnya online ya, karena kalau offline kan udah pasti biasa aja ya, tatap muka di kelas. Nah yang pertama kita akan melakukan Zoom. Nah, Zoom ini kurang lebih 10 menit, ini wajib. Ya, wajib ini sebagai pembukaan. Nah, nanti Miss akan mengabsen, kita akan ngobrol sedikit, mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan, dan ini wajib ya, wajib hadir. Jika ada yang berhalangan, tapi alasannya syar'i masih boleh. Tapi itu pun dengan izin, ya harus izin ke Miss dulu ya. Nah, selanjutnya setelah Zoom itu, maka kalian diminta untuk langsung mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Kalian langsung buka materi di LS. Ya, wajib langsung buka materi di LS. Jangan ngapa-ngapain dulu karena ini memang lagi waktunya belajar ya. Nah, pembelajaran ini nanti setiap pertemuan akan Miss berikan video pembelajaran yang bisa kalian pelajari. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp saat jam pelajaran ya. Jadi kalau udah lewat jam pelajaran matematika jangan lagi nanya karena itu sudah haknya pelajaran lain. Nah, setelah pembelajaran ada penugasan. Nah, jadi video Miss itu biasanya kisarannya 5-10 menit ya. Nah, jadi setelah menyimak videonya, maka kerjakanlah tugasnya. Ya, semua ini insya Allah Miss desain seharusnya sudah selesai saat KBM. Jika kalian nggak keluyuran kemana-mana dulu. Ya, jadi tolong benar-benar manfaatkan waktu dengan baik. Karena enak kan kalau udah jam 12, udah nggak ada tugas-tugas lagi, santai. Gitu ya. Nah, tugas-tugasnya pun semuanya ada di si Jamat. Jadi nggak usah repot-repot lagi, tinggal nanti, ayo tugasnya adalah LK1 di si Jamat. Nah, kalian tinggal kerjakan di si Jamat. Nanti pengumpulannya tinggal foto dari si Jamat itu. Nah, mengenai tata tertib ya, yang akan disampaikan di sini kurang lebih yang sering terjadi saja ya. Nah, terkait tata tertib akan ada 2 macam poin yang akan diberikan. Yang pertama adalah reward. Nah, reward ini penghargaan. Penghargaan ini insya Allah akan setiap pertemuan Miss berikan. Pertama, bagi siswa yang hadir lebih awal, baik Zoom maupun di LS. Ya. Kedua, apabila mengumpulkan tugas pertama. Nah, ini juga ada poin rewardnya. Kemudian peraih nilai tertinggi atau nilai sempurna. Nah, ini akan berbeda ya tentu poinnya. Kalau tertinggi tapi nggak 100, itu nilainya akan berbeda ketika dia nilainya 100. Tapi semuanya akan Miss berikan poin penghargaan. Dan yang terakhir kondisional, ini tergantung ya. Kalau tiba-tiba Miss lihat ada anak yang menonjol gitu, apakah dia sangat aktif dibandingkan teman-temannya, dia kreatif atau teliti atau apapun yang terlihat bisa untuk Miss berikan penghargaan. Nah, ini akan Miss berikan, tapi tanpa disebutkan. Jadi ini surprise ya, surprise. Nah, selanjutnya adalah punishment. Jadi harus seimbang kan kehidupannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kebaikan maka akan diberikan reward. Kalau ada yang melakukan pelanggaran maka akan diberi hukuman atau punishment. Nah, apa saja yang akan Miss berikan? Nah, pertama, jika terlambat. Nah, terlambat ini ada 2 macam ya. Ketika dia tidak Zoom, nah tidak Zoom itu kan berarti 10 menit sudah terlambat. Nah, itu otomatis mendapatkan poin, ya, poin pelanggaran. Atau sudah Zoom tapi buka LS-nya lama gitu. Jadi Zoom kan 10 menit. Nah, terus setelah itu akan Miss berikan lagi waktu 10 menit paling lambat untuk membuka LS. Kalau setelah 10 menit itu belum buka LS juga, maka itu juga terlambat. Ya, tentu ini jika kondisinya normal. Kalau ada kendala-kendala dan kalian menghubungi Miss, maka tidak akan diberikan poin. Oke? Nah, selanjutnya tidak hadir tanpa keterangan. Nah, jadi dalam waktu KBM Matematika itu nggak ada kabar, LS nggak dibuka gitu. Udah hubungi wali kelas juga, wali kelas tidak ada kabar, maka ini dianggap tidak hadir sehingga ada poin pelanggarannya. Nah, selanjutnya terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Nah, tugas itu kan ada batas waktunya. Biasanya Miss berikan waktu sampai jam 3 setiap KBM-nya. Jadi setiap hari KBM Miss perpanjang tuh, bukan ngumpulin yang nggak hanya waktu KBM-nya aja, tapi Miss perpanjang sampai jam 3. Kalau itu juga tidak dikumpulkan, maka akan Miss beri poin. Ya, maka kalau kalian merasa ada kendala ketika pengumpulan, sampaikan lebih awal. Sehingga ketika jam 3 itu belum ada tugas dari kalian, Miss tidak akan memberikan
poin gitu. Dan yang terakhir kondisional, lagi-lagi ya, ini juga Miss lihat nanti seandainya ada terlihat tidak jujur gitu ya, nggak jujur itu Miss lihat oh ini kopas ini atau dia nyontek dari mana nih gitu. Nah itu tentu masuk ke poin pelanggaran. Atau berkata tidak sopan di grup, kelihatan ngomongnya bahasanya kasar atau apa, itu juga bisa masuk ke poin pelanggaran. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi selama kegiatan kita mudah-mudahan sih Miss berharap jangan sampai Miss memberikan poin pelanggaran. Mudah-mudahan yang Miss berikan hanya poin penghargaan gitu. Oke? Selanjutnya sistem penilaian. Nah, sistem penilaian yang akan diberikan ada 3. Pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini terkait dari observasi pengamatan yang Miss lihat aja. Nah, ini nanti lebih ke poin nanti ya. Poin-poin penghargaan sama pelanggaran yang sistem penilaiannya akan dimasukkan ke Edu ya. Jadi di aplikasi Edu nanti bisa langsung dipantau oleh orang tua. Nah, penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, jadi kalau di rapot, nah ini di rapot ya, rapot kan ada 2 macam penilaian, ada yang diberikan angka ya. Kalau sikap kan dia bentuknya huruf, ya, jadi deskripsi. Nah, kalau yang ada angkanya itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan itu diambil dari mana? Nah, dari tugas. Jadi tugas-tugas itu juga komponen nilai rapot ya. Lalu ada penilaian harian dan terakhir PTS, PAS, PAT. Nah, 3 nilai inilah yang menjadi komponen nilai pengetahuan pada rapor. Lalu apalagi? Nah, penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini sama dari tugas ya. Lalu ada penilaian hariannya dan tugas proyek. Jadi dia tidak masuk PTS, PAS, PAT, tapi ada proyek. Nah, proyek ini kalau pada matematika ya, Miss biasanya berikan nilai proyek ini adalah nilai ketika kalian mengerjakan soal review PTS, PAS, PAT. Nah, itu adalah masuk ke tugas proyek. Maka itu masuk ke nilai keterampilan. Nah, mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti kalian bisa melengkapi semua nilai ini dengan baik, maka nilai rapornya pun baik. Ya, ingat ini adalah waktu kalian terakhir nih di Al-Azkar. Mudah-mudahan nilainya menjadi yang terbaik. Selanjutnya, apa aja yang akan kita pelajari di semester ini? Ya. Nah, kelas 9 ini materi 1 tahun akan dituntaskan di kelas 9. Nah, yang pertama, di tengah semester ganjil kita akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nanti akan ada 7 pertemuan ya. Nah, tugasnya ada 5 berbentuk lembar kerja, LK dari Cijamat, dan 1 penilaian harian. Nah, nanti 1 pertemuan lagi dialokasikan untuk remedial, pengayaan, dan pembahasan latihan soal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar persamaan kuadrat. Nah, ini ada 6 pertemuan dengan 4 lembar kerja atau penugasan dan 1 penilaian harian. Dan yang ketiga, fungsi kuadrat, itu ada 5 pertemuan, lembar kerjanya ada 4 dan 1 penilaian harian. Nah, setelah ini kita akan PTS. Kemudian adalah setelah PTS, ya materi akhir semester ganjil, itu ada transformasi geometri, ada 5 pertemuan dengan 4 tugas dan 1 penilaian harian, yang kemudian kesebangunan dan kekongruenan. Nah, ini ada 7 pertemuan, lembar kerjanya ada 5 dan penilaian hariannya 1. Kemudian yang terakhir, bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini total 7 pertemuan dan 4 tugas disertai 1 penilaian harian. Nah, namun khusus untuk bangun ruang sisi lengkung, walaupun sudah dituntaskan di semester ganjil hingga penilaian hariannya, nah tidak masuk di PAS ya, tidak masuk di PAS ganjil. Nah, khusus bangun ruang sisi lengkung akan diujikan di semester genap. Ya, jadi di semester genap nggak belajar bangun ruang sisi lengkung, hanya tinggal ujian PAT-nya saja. Gitu kurang lebih. Oke? Yes, Miss rasa segitu aja ya dulu penjelasan dari Miss sebagai pembuka KBM kita di kelas 9 ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua usaha kita nanti ya, semua pembelajaran kita. Allah beri kesehatan kita terus, dan ingat ya, satu pesan Miss, usaha itu tidak pernah akan mengkhianati hasil ya. Dan satu pesan Miss itu gampang, kalau soal nilai gampang. Yang penting kalian mengikuti segala petunjuk dari Miss dan jujur.
Nah, ketika Miss menemukan satu kali saja ketidakjujuran, maka Miss akan sulit untuk mempercayai kalian nantinya. Ya, jadi sekali lagi Miss ingatkan, nilai itu Miss gampang. Selama kalian ikuti aturan dan jujur, Miss bisa janji kalian akan mendapatkan nilai bagus di rapot nanti. Oke? Sukses buat kita semua ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran nanti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.